Ada sebuah tragedi yang sedang terjadi tepat di depan mata kita, yaitu apa? Komodifikasi ekspektasi. Kita hidup di era di mana banyak anak muda merasa sudah berjuang hanya karena mereka merasa lelah. Padahal mereka bahkan belum mulai melangkah. Mereka sibuk mengkurasi hidup agar terlihat mahal di sosial media. Sementara secara fungsional, karir dan mental mereka sedang membusuk. Hari ini, gue nggak akan bahas teori motivasi sampah. Gue bedah kenapa cara hidup lu sekarang adalah resep paling sempurna menuju kegagalan permanen. Mari kita bicara tentang realitas yang kalian harus hindari. Ini bukan masalah krisis, tapi gimana cara masa-masa muda, masa-masa 20-an, 25, 30 menjadi yang terbaik. Gaji UMR, tapi gaya hidup luxury atau old money. Lo bukan sedang menikmati hidup, lo sedang menjerat leher lo sendiri dengan tali jemuran. Secara sosiologi, kita sedang melihat fenomena hyper reality. Banyak dari kalian yang terjebak dalam delusi bahwa kopi 50.000, konser tiap bulan, dan staycation adalah kebutuhan dasar. Kalian melihat standar hidup orang lain di layar 6 inci dan menganggap itu adalah titik start kalian. Sarkasnya, kalian begitu terobsesi dengan estetik tapi buta dengan aritmetik. Kalian merasa depresi karena tidak bisa menyamai gaya hidup influencer. Padahal masalah sebenarnya bukan pada pendapatan kalian, tapi tapi pada distorsi cara kalian memandang kecukupan. Buka mutasi rekening lo, kalau biaya gaya-gayaan lo lebih besar dari biaya investasi skill, lo adalah pecundang finansial. Di tahap awal karir, lo nggak butuh work-life balance. Model lo seharusnya adalah survival and accumulation. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kenapa? Karena banyak juga dari orang yang pengen enak, pengen kerja enak, pengen sambil santai, sambil bisa nikmatin di tempat yang lain, tetapi dia belum ada sedikit pun karir atau masuki karir gitu. Dia baru mulai berkarir, baru mulai berkarir, tapi dia udah pengen wah gitu. Lo nggak bisa kayak gitu, dan banyak banget kasus seperti itu. Potong semua pengeluaran sampah yang cuma buat validasi orang lain. Dunia nggak peduli lo pakai baju apa kalau dompet lo kosong. Tabungan hampir nol itu bukan karena dunia nggak adil, tapi karena lu lebih milih beli pengakuan daripada beli kebebasan. Fokus lu di umur 20-an bukan menikmati gaji, tapi gimana caranya gaji lo naik 10 kali lipat dalam 3 tahun. Caranya bagaimana? Kerja lebih keras dari rekan lo yang hobi nongkrong. Jadilah orang yang paling sulit digantikan di instansi apapun perusahaan atau mungkin di kerjaan lo kali ini ya. Oke, buat kalian yang masuk kuliah buat cari jati diri lo nggak ada di kampus. Jadi diri lo ada di value yang bisa lo jual ke pasar. Institusi pendidikan kita seringkali hanya menjual janji palsu tentang masa depan yang stabil. Baik yang masuk perguruan tinggi hanya untuk mengejar simbol status atau gengsi sosial. Tanpa pernah paham bahwa ijazah adalah komoditas yang nilainya terus menyusut. Kalian kuliah 4 tahun hanya untuk menjadi sarjana teori yang bingung saat dihadapkan banyak masalah. Masalah-masalah teknis ya di dunia kerja. Kuliah bukan tempat untuk mencoba hal baru secara itu adalah investasi waktu dan modal yang harus memiliki return on investment yang jelas. Maksudnya gimana itu bang? Gini, gue sering banget ngelihat orang itu bangga pamer gitu, IPK gue gede, IPK gue gede, sedangkan dia aja belum ada skill apapun untuk di lapangan atau di dunia nyata. Karena HRD nggak akan bayar lo karena lo pinter. Karena lo pinter apa tuh bang? Lebih spesifiknya lagi, pinter cuman baca teori doang. Oke? Mereka bayar lo karena lo bisa nyelesain masalah dari satu high income skill yang gak diajarin di kampus gitu. Dan kuasai itu sampai lo jadi yang terbaik. Kampus itu cuma latar belakang. Yang dilihat dunia adalah proof of work. Apa yang pernah lo bangun? Mana proyek yang pernah lo handle? Kalau lo cuma punya ijazah, lo sama aja kayak ribuan pengangguran lainnya. Berhenti bergaul sama orang yang bisa ngelusos soal tugas. Dekati praktisi, cari mentor masuk ke ekosistem yang maksa lo buat pinter. Your network is your network. Itu bukan sekedar kalimat klise, itu hukum rimba karir. Dikit-dikit burnout, dikit-dikit trauma. Lo itu mau sukses atau mau jadi kerupuk yang kena air langsung lembek? Fenomena paling menyedihkan hari ini adalah bagaimana istilah kesehatan mental didegradasi menjadi alibi untuk ketidakmampuan menghadapi tekanan. Kalian menyebut revisi adalah toksik, target sebagai trigger, dan teguran sebagai serangan mental. Ini adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab profesional. Kalian mematikan daya juang kalian sebagai
sebagai orang yang berkarir gitu, buat orang yang pengen sukses gitu kan ya, kalian mematikan daya juang. Rasa lelah sebagai penyakit gitu. Dunia industri adalah tempat pertukaran value yang brutal, dan ia tidak memiliki ruang untuk mereka yang menggunakan trauma sebagai senjata untuk malas. Tekanan itu menurut gue berkah. Kenapa tekanan itu berkah? Itu yang membentuk mental lu jadi baja. Kalau lu nggak pernah ditekan, lu nggak akan pernah tumbuh. Belajarlah untuk telan ego lu. Terima feedback yang pahit dan balik lagi kerja lebih bagus. Karena terkadang feedback yang pahit atau mungkin ada orang komen gitu kan ya, atau orang ceramahin gitu, karena ada baiknya. Kenapa? Pasti ada aja insight baru yang kita pelajarin dari ceramahan dia, dari teguran dia, dari feedback dia. Lu buang yang emang negatif dan ambil positifnya gitu. Jadi ketika kalian balik kerja lagi, itu lebih baik daripada sebelumnya, lebih fokus dan lebih matang daripada sebelumnya. Berhenti izin mendadak atau menunda tugas dengan alasan sedang tidak stabil. Kalau emang sakit, cari dokter. Kalau lu cuman males, akuin lu males. Jangan hancurkan kepercayaan tim lu. Di dunia karir, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Sekali lo dicap lembek dan nggak bisa diandelin, karir lo selesai. Beres. Miliki tanggung jawab penuh atas hasil kerja lo. Berhenti cari alasan atau nyalahin lingkungan. High value man itu dilihat dari kemampuannya menyelesaikan tugas seberat apapun kondisinya. Result of result over excuses. Sekarang gue cuma bisa ngebaca dikit doang. Apa yang udah pernah gue alamin dari semua hal ini gitu kan ya. Simple, apa yang gue omongin itu udah gue rasain gitu dulu. Seperti apa gitu kan, seperti apa yang udah pernah gue alamin gitu kan, sampai gue bisa ngomong kayak gini. Even gue masih umur muda banget gitu, tapi gue udah bekerja lebih dari umur mungkin yang sama seperti, nggak semuanya ya, tapi kebanyakan. Seperti apa, gue dulu pernah pas pas gue SMP gue kayak ditegur atau di press aja kadang. Gue aduh, gue lemes banget, gue gak kuat, gue bla bla. Cuman ketika gue udah belajar itu, dengan gue biasa ngehantem diri gue untuk bisa akhirnya bisa dan terbiasa gitu. Jadi ketika gue di press lagi, ya udah, itu udah biasa, dan gue harus mengikuti revisi ataupun teguran. Gue memahami teguran gitu. Itu poin dari gue. Dan untuk masalah gaya itu udah pernah buang banyak butuh gaya. Sekarang gue kayak cuman makan seadanya, gue cuman hidup seadanya doang, tapi ya masukan ada gitu. Dan gue ngebuang duit karena emang keharusan, dalam arti ya emang buat produktivitas gue gitu. Contoh kayak gue punya kantor ini, harus beli kamera, beli apa, ya emang gue keluarin duit gitu kan, mau nggak mau, emang karena buat produktivitas gue gitu. Pilihan semua ada di tangan lu, tangan kalian. Mau terus jadi generasi yang sibuk dengan narasi kesedihan atau mulai bangun puasan kalian sendiri gitu. Dunia nggak akan berubah cuman karena lu ngerasa depresi, ngerasa sedih. Mereka tidak peduli. Dunia bakal berubah kalau lu mulai ambil kendali, buang distraksi, dan mulai kasih value yang nyata. Berhenti jadi penumpang gelap dalam hidup lu sendiri. Gua Sky, QLC. Sekarang balik kerja, jangan banyak tanya. Udah name Sky, it's cute. High value man, I see you there.